Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast hari ini. Masih bersama dengan saya di podcast Mental Hamid. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget kita dengar, bahkan mungkin sering banget kita salah paham. Apa itu? Yakni self-care. Kalau dengar kata self-care, apa sih yang muncul di kepala kamu? Mungkin bayangan mandi busa dengan lilin aromaterapi, nonton Netflix harian, atau pesan makanan favorit via ojol. Enak sih ya, tapi benar nggak sih itu namanya perawatan diri? Kali ini kita akan bahas dari sisi ilmiah, di mana hal ini dari artikel Jill Schulman. Jujur saja, kita semua pernah kan ngalami hal seperti itu, dan berdasarkan artikel yang akan kita bahas kali ini, tentu saja ada hal yang sangat penting yang bakal diuraikan. Jadi kita mulai saja bahwa terkait dengan self care ini tentu saja mungkin ada yang berpikir bahwa aku lagi self care dulu. Padahal kalau jujur ke diri sendiri itu lebih ke kabur. Kenyamanan itu memang bikin lega sesaat, tapi nanti kerjaan numpuk, stres makin tinggi dan ada rasa kecewa ke diri sendiri. Nah, disinilah letak masalahnya. Self care yang sering kita lihat di media sosial itu lebih ke gaya hidup Instagram. Cakep di foto, tapi nggak selalu benar-benar merawat diri kita. Nah, jadi self care yang asli itu kayak gimana? Jawabannya adalah disiplin. Bukan berarti kita nggak boleh istirahat ya, tapi self care sejati itu tentang menepati janji ke diri sendiri. Kalau aku di masa depan lihat aku sekarang, aku bakal bangga nggak? Itu sebagai sebagai bagian daripada cara kita bertanya, apakah ini bagian daripada self care atau tidak. Bangun pas alarm bunyi, bukan snooze berkali-kali, ngerjain tugas yang penting dulu meskipun itu susah. Lalu kita juga bisa olahraga walau lebih pengen rebahan. Itu sesuatu yang hal biasa dan juga kita pilih makan yang bikin badan lebih sehat, bukan cuma enak di lidah. Dan jaga waktu tidur biar besok juga enggak kecapean atau loyo. Nah, semua itu mungkin kelihatan sepele, tapi seperti kali kita melakukannya, kita bukan cuma lebih disiplin, kita juga lagi bangun rasa percaya sama diri sendiri dan lama-lama dari percaya diri itu tumbuh cinta kepada diri sendiri. Karena kalau di dalam hati kita, di dalam pikiran kita masih terdapat perasaan seperti minder terhadap diri kita sendiri, justru itu yang akan membuat tubuh, pikiran, serta emosi membentuk wajah dan juga tubuh kita yang juga menunjukkan ketidakpercayaan diri. Dan jangan salah paham juga, self care bukan berarti kerja terus-terusan tanpa istirahat ya. Sama kayak otot yang butuh recovery, otak dan tubuh kita juga perlu recharge. Bedanya, istirahat yang benar itu dilakukan dengan niat, bukan karena kabur dari hal sulit. Tapi karena memang butuh dipulihkan. Misalnya matiin laptop ya, biasa jam 6 sore mungkin bisa makan bareng keluarga, ikut ikut senam mungkin, ikut yoga, ikut nge-gym biar pikiran lebih tenang atau bikin satu hari tanpa gadget. Menurut penelitian itu sangat penting, bahkan itu justru malah membuat tingkat fokus jauh lebih baik. Itu bukanlah sesuatu hal yang bersifat kemewahan, itu investasi biar besok bisa tampil lebih baik. Nah, sekarang coba bayangin sebelum kamu bikin pilihan. Kamu tanya ke diri sendiri dua hal. Pertama, di akhir hari ini apa yang bikin aku bangga yang sudah aku lakukan? Di akhir minggu ini apa yang bakal aku sesali kalau nggak melakukan sesuatu tertentu? Pertanyaan kecil ini bisa bantu kita geser fokus dari kenyamanan jangka pendek ke kebahagiaan jangka panjang. Nah, jadi self care itu bukan cuma tentang rebahan, ngemil atau binge watch drama Korea, itu lebih tentang disiplin. Melakukan hal yang sulit tapi bermanfaat untuk dirimu sendiri. Jadi merawat diri ini bukan soal kenyamanan, bukan soal ya capek lah yang belajar lebih baik aku nonton Netflix lah,
ya kan, dengerin musik sepanjang waktu, enggak, itu bukan sama sekali termasuk self-care. Self-care yang terbaik adalah disiplin. Pertanyaannya, apakah disiplin itu berarti 24 jam waktumu terbuang untuk hal-hal yang sifatnya berat? Tentu saja tidak. Disiplin itu menunjukkan ada waktu-waktu yang pas bagimu untuk melakukan hal-hal yang sangat penting. Seperti tadi, berolahraga, refleksi diri, ya kan? Lalu kumpul bersama orang-orang yang terbaik menurutmu, ya kan? Jauhi orang-orang toksik dan juga kamu bisa belajar hal-hal yang kamu sukai. Artinya adalah dalam waktu 24 jam kamu bisa memilih waktu-waktu yang terbaik untukmu untuk melakukan hal-hal yang penting bagimu. Dan itulah yang namanya disiplin. Jadi disiplin, self-care itu bukan berarti kenyamanan yang artinya kamu bisa leha-leha semaunya. Itu bukan disebut dengan self-care, tapi self-care lebih kepada kedisiplinan. Tentu saja kedisiplinan yang mengarah kepada hal-hal yang baik, yang baik menurutmu, yang baik menurutmu, tentu saja hal yang baik menurutmu di masa depan. Jadi kembali bahwa jadi self-care itu bukan cuma tentang rebahan ya tadi. Kita bukan mau makan semaunya aja, bukan mau nonton sepanjang waktu. Itu bukanlah tentang self-care. Itu soal kenyamanan yang menjadi suatu hal yang rapuh karena di masa depan itu menjadi sesuatu hal yang tidak berguna dan bahkan sering kita akan sesali. Nah, tapi bermanfaat untuk diri di masa depan. Itulah kunci daripada self-care itu sendiri. Kadang self-care artinya kerja keras, kadang artinya berani bilang cukup, tapi intinya sama. Bikin kamu bisa lihat diri di cermin dan bilang, gua bangga sama diri gua hari ini. Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Jangan lupa share ke teman kamu yang sering bilang lagi self-care pada lagi kabur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay tune.